Berani juga ya. Link. Berani juga ya. Ini baik sisi stoppernya loh. Pakito jungle loh. Oh, Pakito jungle, oke. Godivanya Diubah ya kali ini ya. Tergocek kembali kita ya. Ya kan ini Aura balik, ya, namanya Aura ya. Nama juga Aura ya. Ini Oh balik. heran tapi ini Aura gitu. balik ke setelannya Aura yang biasa ya. Bermainnya mungkin untuk unik-uniknya udah tadi di game pertama. Cukup. Ya. Ini lebih sustain mengikuti meta sekarang. Dan dengan Link yang cukup berani seperti yang Oji bilang, diambil sama Geekfam padahal mereka punya Brody dari Aura, mereka punya Pakito. Alright, kalau begitu kita bakal lihat. Ini udah di ujung tanduk dari game kali ini. Apakah Aura dibekuk kembali oleh Geekfam? Momo-chan, apakah Geekfam yang akan membekuk kembali dari Aura? Mungkin kalau permainan agresif kayak di game kedua, Geekfam masih punya nafas ya. Oke, kalau Bung Mama? Kalau aku ngelihatnya masih untuk Aura. Oke, kalau gitu FPL Arena mana tepuk tangannya? Go to the lane of down. Ini sangat penting untuk Aura itu sendiri. Untuk bisa membawa dirinya apakah menaiki tangga menuju ke arah upper bracket atau balik lagi di posisi sekarang dan merenung kalau misalnya upper bracket itu hanya mimpi. Oh, Waduh. bener ya. Karena semua pasti pengen menuju ke upper bracket, mendapatkan advantage tentunya, tapi Facehugger bakal mengusir pergerakan dari seorang Baloyski dan juga Alzura. Belum terlihat pergerakan yang cukup agresif dari Baloyski dengan Matildanya, karena sekarang posisinya Aura Fire yang lebih memberikan pressure di awal, Niko. Iya. Dan ya berbeda mungkin di game yang sebelumnya dengan Aura yang terpressure. Sekarang dengan adanya Chow, mereka bisa cukup masuk dengan nyaman tanpa takut untuk bisa diganggu dengan sisi-sisi dari Geekfam. Ini Baloyski masih bisa ditahan lah setidaknya pakai Jet Kundo dari seorang Godiva ya. Tapi kali ini Fluffy mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Janna Cutie dan Hai bakal di cover oleh seorang Godiva yang sedang mengambil tadi jungle dari tim Geekfam. Ini bisa dibilang dari kedua belah pihak. Mereka menggunakan draft no regret, tabrak gaming, ya kan Selonong Boy. Jadi tentunya kali ini para pemain dari tim Geekfam harusnya mereka yang bisa melakukan jungle lebih cepat dengan mobilitas link yang mereka miliki. Harusnya ya, tapi ini kayaknya dengan pergerakan dari Godiva nih masih sempat bisa nahan sedikit lah. Geekfam yang tadi nggak punya rem di game kedua, sekarang masih bisa direm dikit-dikit. Benar. Dan juga kan dengan adanya Link di sini. Link kan di sini sekarang lagi butuh waktu nih buat farming dulu. Jadi jungle-junglenya bisa diambil dulu sama Janna Cutie sebelum mereka akan melakukan team fight. Jadi 5 menit ini bakal agak sedikit slow tempo. Iya, betul banget. Dan kita akan melihat tentunya Alzura bersama dengan seorang Janna Cutie dan juga Baloyski agak sedikit tertahan. Tapi kali ini tentunya Turtle sudah langsung mulai dipop oleh kedua belah tim. Luke akan coba untuk berada ke depan membuat seorang Hai segera semua tapi lihat knockout striker dapat complete. Kali ini harus mundur ke arah belakang, reset kembali dan bahkan Facehugger udah punya Black Juice. First blood didapatkan oleh seorang Fluffy. First blood dan ini tandanya akan ada di Tarto untuk tim Aura Fire itu sendiri. Apakah akan dikontes oleh seorang Alzura? Kayaknya enggak. Ini agak sedikit sulit ya kalau masih bisa dikontes, kalau masih mau maksa kontes dari Geekfam. Karena pemain-pemain dari Aura Fire ini mereka lebih siap untuk tim fight-nya. Alright, cepatkan Baloyski mundur ke arah belakang dan ini audience prediction. Sales prediction by Axe di mana Aura Fire semua hanya saya menuju ke arah Geekfam. Iya, once again Glass of Fame tapi ternyata Luke tumbang di tangan seorang Hai. 4 pemain dari Aura Fire menumbangkan 1 pemain dan ini bisa dibilang rencana jahat karena Hai mau coba untuk melakukan eksekusi ke area orange-nya yang langsung bisa diamankan tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh seorang Baloyski. Janna Cutie meninggalkan menuju ke arah 1 buah orange buff. Dia relakan dengan ikhlas dan menuju ke arah purple buff agar rotasi yang dia mainkan masih bisa stabil. Sedangkan di sisi di arah top lane Luke yang benar-benar struggle banget melawan seorang Fluffy dengan cutting yang dia lakukan Oppo. Benar, karena memang agak sedikit lama ya dengan adanya Fredrin sendiri untuk melakukan clear terhadap minion ini. Dan ya Concussive Blast ini di sini dipakai oleh si Godiva bersama dengan ada cooldown juga ternyata. Dan juga tambahan HP dia. Jadi agak tebel buat cowoknya dia. Dan sisanya ini main movement speed kecuali pastinya yang punya emblem support Avaris yang dimainkan sama Fluffy. Karena dia tahu dia lawannya ini Baloyski kok. Jadi dia harus bisa maksimalin timing untuk melakukan jet kundonya sebanyak mungkin. Untuk nahan Baloyskinya. Betul sekali. Rotasi yang mereka lakukan agak sedikit terhambat. Tapi purple buff masih menjadi salah satu pegangan untuk seorang Geekfam itu sendiri. Tapi Godiva, walking damage telah dilakukan. Seeking Eagle telah dikeluarkan.
Godiva telah memberikan informasi akan ke teamfight terjadi karena di arah bottom lane. Lihat, langsung ada flicker yang dikeluarkan dan Kabuki kali ini tidak berhasil mendapatkan siapapun di arah bottom lane. Tapi- di luar Baloyski bakal coba dipaksa dan hilang begitu saja damage yang besar. Godiva. Dan bahkan Godiva duel dengan yang sangat tepat membuat double kill. Didapatkan Aura Fire. Goblin Aduh. hanya untuk bisa mundur ke arah belakang karena lihat purple-nya harus hilang di saat yang tidak tepat. Serem banget sih itu dari seorang Azura ya kalau masih mau coba untuk paksain team fight-nya. Sementara kali ini dengan pergerakan yang bagus banget dari Godiva, The Way of Dragon-nya yang sempat ditahan sekali, tapi dia nunggu pemain Aura Fire untuk lebih mendekat, jadi langsung ditendang untuk kedua kalinya. Tapi kali ini lihat dari Hanya langsung membalaskan permainan yang sama dibawakan sama Gigfam waktu di game kedua. Benar. Agak sedikit ngulang tapi tadi purple buff-nya masih diambil oleh Baloyski. Iya. Dejavu tapi bukan dengan tim yang sama. Kali ini ada sedikit traumatik nampaknya untuk Link itu sendiri. Dan mungkin tim fight yang selanjutnya di arah Turtle bisa direlakan oleh seorang Gigfam. Memaksakan tim fight tidak punya power dan lihat Fluffy too strong. Kecuali Retribution diamankan dan ternyata Luke save the day. Duel Dragon telah dikeluarkan membuat Vesager kali ini terdekat oleh seorang Luke. Dan tidak ada follow up damage sama sekali. Luke terlalu kuat. Godiva? Dibiarkan begitu saja. Ketika Godiva udah nggak punya apa-apa, nggak ada Duel of Dragon, dan yang satu hal yang Godiva pikirkan adalah gue nggak punya follow up damage kalau gue stop dia sekarang. Iya, dan baru Enchanted Talisman yang selesai ya buat Esmeralda dan juga untuk Valentina sendiri. Jadi masih belum ada damage yang besar sekali, tapi penetration physical bakal dimainkan oleh Aura Fire. Godiva sepertinya harus mulai respect tentunya dengan damage cicilan poke damage dari Gigfam. Ini terlalu overextend juga nggak bagus nih buat Godiva menurut aku. Nggak bagus juga, karena ini bisa di pick off kapan aja. Sedangkan Betul. jangan lupakan Jana Kitty juga pernah berada di posisi seperti ini. Betul. Jana Kitty pernah berada di posisi yang cukup underperform, tapi dia masih bisa bermain. Dan ini harus diamankan posisi dari tim Aura Fire. Dia harus stabil banget, nggak boleh terlalu greedy juga. Dan Kabuki kali ini Malefic Roar dia fokus menuju ke arah turretnya. Apapun yang terjadi. Ditambah lagi kita lihat dari bottom lane, Sadera mencoba untuk mendapatkan satu buah turret yang ternyata masih belum rezeki untuk seorang Sadera. Iya, masih bisa ditahan berkat dengan Falling Star Moon yang dibuka oleh seorang Fluffy. Dan tugasnya Godiva sebenarnya untuk kasih informasi aja sih. Dia nggak perlu terlalu yang overcommit buka skirmish dengan Baloyski atau mungkin dengan pemain-pemain Gigfam lainnya. Dia cukup perlu kasih informasi ke arah jungler yaitu Hai yang bakal melakukan rotasi tentunya dengan mid laner yaitu Vesager. Tapi kali ini lihat Baloyski masuk dengan Circle Eagle dan bahkan Fluffy menahan dia di depan. Falling Star Moon connect dan bahkan Go Away sudah mulai dipop-pop oleh seorang Kadira. Hai balik lagi kali ini dengan satu buah lawan saya. Tapi ternyata ditahan oleh seorang Luke, balik lagi dari seorang Hai-nya. Dan bahkan Vesager mencoba untuk cover. Flicker yang sangat baik tapi Godiva di sana terperangkap. Luke flicker yang on point, tapi lihat di sisi sebaliknya Sono pas Memory Kabuki again berhasil menggoyangkan lane of down dari top lane. Jana Cutie fokus mendapatkan satu buah turret dan akankah akan ada turtle dari seorang Jana Cutie. Tadi flicker yang sangat baik dari seorang Luke membuat seorang Hai terperangkap karena lihat tahunnya yang sangat tepat. Tapi Jana nggak bisa berbuat lebih banyak lagi, merelakan turtle-nya ketimbang dia harus tumbang untuk kesekian kalinya. Iya, dan lihat gimana Godiva melakukan tugasnya sebagai roamer dari Aura Fire. Dia ngezoning pemain-pemain dari Gigfam, diusir mundur semuanya, dan bahkan dari Jana Cutie yang udah kelihatan low itu pun gak dikasih kesempatan untuk setidaknya ngerigen dengan jungle yang dimiliki. Udah mulai sedikit respect dengan adanya Luke. Nampaknya lihat Godiva terperangkap. Lihat Perih Flicker banget mau nggak mau harus digunakan, tapi informasi telah diberikan tandanya invasi di arah jungle ini akan coba didapatkan oleh seorang Jana. Kenapa? Kalau Godiva masih dive in seperti tadi, kemungkinan besar dia akan tumbang. Ketika tidak adanya Godiva, coverisasi di arah belakang ini cukup sulit untuk Kabuki dan juga Vesager. Tapi Baloy terdeteksi. Baloy kali ini Kabuki sekali dikeluarkan, dipanggil Alzura dan pagar Kabuki. Kali ini tahun 4 memorinya berhasil mendapatkan satu. Sedangkan Alzura di sana nggak bisa membuat apa lagi. Lihat Fluffy-nya menutup semua dan kesempatan atas terlalu sakit. Memilih untuk mundur. Gigfam ID kali ini benar-benar tertampar dengan keras. Mereka yang main, aku yang deg-degan ya, gila Aura Fire. Mereka memang tipis banget sih itu untuk numbangin seorang Jana Cutie, seorang Adera, Baloyski juga. Ini yang ngebuat pemain-pemain dari Aura Fire mereka bermain dengan cukup agresif dengan power
power spike dari seorang Hai ini loh. Iya. Dengan Pakitonya. Dan jangan lupakan juga Jana di sini belum dapetin tempat untuk bisa melakukan split push. Tiap kali dia lagi pengen untuk melakukan split push, itu ada Esmeralda, ada Flavinya. Tiba-tiba ada teriakan ya. Sementara kali ini Jana kita bakal coba dikejar. Tempest of Blade di pop up. Tapi Hai tentunya dengan killing spree. Ini membuat seorang Jana Cutie dipanis karena dia sendirian melakukan split push di area bawah. Oke, retribution yang sangat baik tapi Facehugger bersama dengan Flavi di top lane sana. Kabuki udah siap untuk menunggu siapapun di sana. Lihat Selamat dapat memory. Dikeluarkan Aldura Almost. Untung aja dia langsung gunain satu buah Black Juice. Dan Godiva akan coba menculik siapa. Mereka belum memiliki power karena Hai masih terlalu jauh. Hai memilih menuju ke arah objektif dibandingkan untuk melakukan team fight kembali karena mereka sadar mereka di posisi yang sangat unggul. 6.900 gold ini bukan hal yang mudah di menit yang ke-9. Fokus ke arah depan, Godiva memancing keributan kembali dan akankah akan ada flicker the way of dragon untuk seorang Godiva? Kali ini kita lihat Belum? tidak ada Masih karena tahan. mereka bahkan menjaga jarak. Tahu keberadaan flicker dari Godiva sudah available. Available. Dan kali ini Godiva yang menahan damage di area depannya. Dia punya Athena Shield, punya skill Blade yang belum diselesaikan bahkan. Dan dia lagi ke arah Dominance Ice nih kayaknya. Iya, Blade Armor itu bisa juga ya. Oh iya Buat, benar. si Skill Godiva. Blade-nya ya bisa juga kalau mau dijadiin. Oke, jadi masih nunggu juga di sini dari Aura Fire. Mereka bakal ngerapiin sedikit lah buat laning mereka yang bakal di-push juga. Tapi ini lore-nya bakal masuk di momen yang tepat juga sih. Aura mereka Godiva kalau opennya pas, ini bisa dapetin satu loh. Ini sih Godiva lihat dia bakal ngopen sih. Ini udah bakal ngopen banget. Dia udah terlalu dive banget. Dan lihat 3 lane, 3 lane push dilakukan oleh tim Aura Fire. Godiva malah masuk ke arah belakang. Tapi lihat persakarnya cuma terlalu cepat. Damage dan berikan miscalculate. Jana Kitty di arah bottom lane. Gak bisa one by one situation. Tapi Godiva hilang Belisa. Masih dapat untuk menyelamatkan dirinya. Jana Kitty membalikkan keadaan. Kabuki menjadi pilihan utama. Tempest of Blade hanya untuk defensif. Kalau tepat memori ternyata tidak bisa membuat para pemain dari tim Kickback tumbang. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire mereka harus lebih sadar untuk tidak terlalu terburu-buru, untuk tidak terlalu mencoba untuk memaksakan endgame, dan bahkan itu membuat mereka kehilangan momentum dari diri mereka. Facehugger to dive, what happened Ayanaon? Iya tadi tidak tertangkap kamera juga ya, dimana tiba-tiba Facehugger-nya udah berada di dalam base dari Geekfarm dan dia Kena masih bisa di-pick. Oh, ketarik Dia kena sama tahun. si Luke ya. Iya dia kena tahun, makanya dia nggak bisa mundur lagi. Oke, tapi kali ini Flavi bakal menjadi garda terdepan. Falling Star Mondi pop up ke arah pemain-pemain dari Geekfarm dan bahkan Godiva mencoba untuk mengcover di area depannya bersama dengan seorang Flavi. Ini Geekfarm dipaksa dipukul mundur tentunya karena adanya Link ya di tangan Jana Cutie, dia butuh banget yang purple buff. Gue suka banget sih jurus mereka kabur. Guiding Wind dipakai, yang pakai Guiding Wind Elzura dengan Black Shoes-nya. Sedangkan Jana Kitty langsung cabut pakai Pin Voice-nya. Iya. Itu bener-bener kayak mereka udah langsung jurus menghilang ya guys ya. Dibandingkan harus di pick off satu persatu, tapi di sisi sebaliknya Elzura karena Black Shoes fokus ke arah tengah. Kabuki take down. Oh no. Shotdown didapatkan Elzura. Ketika kali ini posisinya mereka di dalam under condition, Aura Fire harus mundur. Dipukul mundur, ditabrak, bahkan Baloyski tidak mengenal mundur. Mereka ingin mendapatkan satu buah mid turret yang cukup mahal dengan posisi yang sedang dia miliki. Oke, sementara masih ditahan, kali ini Godiva bakal terpok begitu saja oleh damage dari Angry Gloom. Dan bahkan dengan Kadera, tentunya ini bakal sedikit sulit buat Aura Fire. Mereka harus setidaknya nahan dulu sih. Dan posisi dari Kabuki yang harus di cover mulai sekarang. Mereka udah membayar utang 2.000 gold kali ini dari tinggal 7.000 gold, sekarang udah 5.000 gold. Apakah mereka akan berhasil melakukan team fight di dalam Lord Fit dan mereka membalikkan keadaan Opung Wawa? Ini benar-benar menyulitkan untuk para pemain dari tim Aura Fire ketika Kabuki ter-take down. Gak boleh ter-take down untuk kedua kalinya. Mereka harus bisa menjaga sih positioning mungkin untuk Kabuki ya. Karena tadi dia memang benar-benar sendirian untuk Kabukinya. Tapi ya kalau kita bicara masalah soal dari lore team fight yang bakal terjadi sebentar lagi, Geekfarm advantage mereka ini mereka punya Link. Tapi kali ini kita bakal coba untuk melihat terlebih dahulu team fight yang masih di-poke aja oleh kedua belah tim. Elzura pede banget dengan damage yang dia miliki. Tahun 8 memory sudah mulai dibuka. Nge-poke ke arah seorang Baloyski. Sementara Flavi kali ini yang tadi melakukan split push di area atas juga sudah mulai terlihat di area mapnya kali ini. Dan bahkan apakah Aura Fire mereka mau coba untuk paksain team fightnya? Baloyski terlihat sendirian di area depannya terkena stun. Dan bahkan dari Hai mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang Baloyski. Flavi dengan satu buah Falling Star Moon yang masih bisa ditahan. Udah
terlalu banyak sebenarnya skill yang dikeluarkan oleh tim Aura Fire. Geek Fam mereka masih mencoba untuk menahan tempo permainan terlebih dahulu sembari menunggu. Ini minion yang harus dirapin dulu nih sama pemain-pemain dari Aura Fire. Kok aku ngelihat tumben banget Aura Fire ini memaksakan nih tim fight-nya ya. Tidak terlalu rapi dari tim fight tadi yang terlihat ya. Ketika udah tidak bisa dipaksakan, Fluffy masih mau dive in ke dalam. Tapi malah lihat di arah bottom lane sana, Hai yang terperangkap. Single Eagle dan bahkan Hai terkena sound. Gak boleh pulang, maunya digoyang. Sadera bakal berhasil mencelutup permainan tim Aura Fire. Tendangan Jana Kitty dari top lane. Jana mencoba untuk mendapatkan satu base turret. Dibalikan kembali kanan dari tim Geek Fam. Dan lihat ketidakdisiplinan yang dilakukan tim Aura Fire membuat mereka kehilangan Hai. Terlalu memaksakan tim fight yang tidak baik kali ini. Bahkan Vesager satu-satunya orang yang mereka bisa andalkan untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Apakah mampu melakukan steal Lord? Kabuki is coming on. Retribution from Jana membuat nafas segar dari Geek Fam Mighty. Entah kenapa kalau Aura Fire udah mulai kepecah-pecah, ini udah mulai sulit banget sih tim fight-nya buat Aura Fire. 3 kali loh. Pertama Vesager yang ke pick off, kedua Kabuki yang lagi berjalan sendirian. Lord di tangan dari Geek Fam. Godiva! Oh my god! Point kill yang tunggu mahal. Mereka berhasil mendapatkan Elzura. Flicker telah dikumandangkan tapi ternyata Tower of Memory gak bisa menumbangkan Luke. Mereka gak punya badan selain Hai dan juga Fluffy kali ini. Lihat. Best turret dipecahkan. Membuat para pemain dari tim Geek Fam mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu Momocan. Iya, sementara Lordnya bakal bisa ditahan terlebih dahulu di area atas dan Hai mencoba untuk menahan 4 pemain dari Geek Fam yang mencoba untuk mendapatkan turret objektif di area mid kali ini. Namun Hai tidak bisa satu versus everybody dengan hilangnya 1 untuk 1. Ini jadi membuat Aura Fire mereka harus lebih sabar lagi sekarang mainnya. Silakan Opowa. Yes, dengan item build-nya juga di sini pastinya physical penetration sudah dimiliki oleh Hai bersama dengan Kabuki. Tapi dari sisi Geek Fam yang kalau kita lihat Lilianya dia ada Defend Glaive, ada Glowing One dengan Burn Effect dan ada Ice Queen One. Jadi sekali kena dengan adanya Angry Gloom ini bahaya banget untuk Aura Fire. Jadi memang target yang paling pas sekarang adalah cari Elzuranya dan tumbangkan dia secepat mungkin. Karena untuk urusan belakangnya ini pasti masih bisa diatasi dengan adanya Fluffy dan juga dengan adanya Vesager. Elzura tidak boleh terlalu agresif kali ini. Terperangkap di dalam zona tim Aura Fire itu tidak baik. Karena kita posisinya kali ini lihat. Para pemain dari tim Geek Fam mereka masih coba untuk mundur melakukan clear minion. Laning phase mereka unggul tapi lihat. Ada informasi telah diberikan. Sadera terperangkap. Win of Nature dapat flicker kalau belakang lu. Gak kuat Sadera. Still survive. Dan bahkan tidak tumbang. Jana Kitty membalikan keadaan. Paloiski di sana. Fluffy terperangkap di dalam para pemain dari tim Geek Fam. Dan bahkan Jana Kitty yang tertinggal. Tapi Hai Rajan save the day. Jana Kitty. dan bahkan kali ini lihat Hai mencoba untuk menahan di area belakangnya. Lu kali ini masih punya immortality dari seorang Hai tapi bakal pecah begitu saja. Lu bakal coba untuk mengejar dan ditabrak balik oleh seorang Paloiski kali ini. Dan bahkan Aura Fire diacak-acak oleh Geek Fam. Satu per satu tumbang. Dan bahkan Fluffy juga hilang. Ini bencana. Tukang sampai kejebur got. Oh my god. Permainan tim fight yang luar biasa dari tim Aura dan juga Geek Fam. Lihat. Bahkan keduanya bertukar point kill. Tidak ada sama sekali yang mau merelakan semuanya pulang dengan selamat. Tapi di sisi sebaliknya. Ini Lord di evolve. Dan bahkan Geek Fam membayar utang 7.000 gold tertinggal. Dilebihkan 2.000 gold kali ini Abang Wawa. Itu permainan target Lord yang luar biasa banget sih. Dan dengan tanpa adanya Retribution ini Aura Fire mereka gak bakal bisa untuk masuk. Dan seharusnya dari Aura Fire mereka akan back off terlebih dahulu. Wow. Untuk ngambil kuda-kuda melakukan defense. Karena apapun yang terjadi, defense sekarang adalah harga mati untuk Aura Fire. Kalau mereka masih mau bertahan di game yang ketiga. Gila. Ini salut banget sih dari Geek Fam. Mereka masih punya mental untuk nahan dan bahkan balikin keadaannya loh. Tahu nggak kenapa? Problemnya sekarang udah di late game. Yes. Iya. Makin kuat dari Geek Fam-nya. Lord muncul, Lord evolve, 3 lane push Israel untuk tim Geek Fam Abang Wawa. Ya, dan dengan 3 lane push seperti ini pastinya Link bakal jauh lebih punya power karena dia bisa melakukan split push. Dia bakal bisa juga untuk nanti tiba-tiba membackup teman-teman yang lain untuk menusuk bagian backlaner dari Aura Fire. Dan jangan lupakan juga untuk urusan garis depan. Geek Fam, mereka punya look, mereka punya Baluski juga. Ya, mereka juga lihat udah terbuka posisinya. Iya. Gak ada immortality untuk beberapa player dari tim Aura Fire. 3.000 gold difference. Ada Elzura di sana. Paloiski terlalu dive. Ada Luke. Fokus ke arah Lordnya. Tapi lihat. 3 lane push mereka nampaknya masih kurang efektif untuk menembus best turret dari tim Aura Fire.
Masih ada satu buat super minion bergerak di arah tengah. Apakah ini akan menjadi do or die? Apakah ini masih menjadi do or die untuk tim Geek Fam? Balaski, Flavi di depan sana. Awas. Mencoba dibalaskan kembali ke arah Sarabas. Namun Balaski tertumpahkan, dapatkan Hai. Winston Touchdown. Mencoba menyelamatkannya tapi Jana Kitty tidak bisa terlalu cepat. Dan Tempest Blade untuk dirinya mundur ke arah belakang. Mereka tidak punya high. Mereka tidak punya power damage dari segi janggungnya. Tapi mereka nampaknya sadar. Ini bukan hal yang baik. Dan udah mulai geremet nampaknya dari para coach dan juga official dari Geek Fam ya. Geremet ya tangannya sampai disorot gitu ya. Minus 1 jantung sih ini sih. Gila banget sih. Dimana kayak selalu ya Kabuki tuh selalu punya chance untuk bisa numbangin Jana Kitty. Tapi lagi-lagi coveran yang baik dari Geek Fam ini selalu menggagalkan inisiasi dari Kabuki. Tempest of Blade yang sangat amat on point juga dari Jana Kitty ngebuat Kabuki tentunya nggak bisa menumbangkan Jana Kitty dengan cukup mudah. Lebih ke arah dari Kabuki dia aware sama mapnya sih. Iya sih. Dia tahu Jana ini pengen all in. Split push. Yes, tapi sebentar lagi ini ada team fight di arah Purple Buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim Geek Fam. Tapi lihat tuh yang dengan cara yang salah. Godiva terperangkap. Godiva gak ada flicker. Terbakar Godiva ditumpahkan begitu saja oleh para pemain dari tim Aura Fire. Mereka nggak punya badan. Mereka nggak punya lagi inisiator sementara ini. Wow, dan bahkan agak sedikit terburu-buru ya dari Aura Fire. Padahal posisinya memang Geek Fam sekarang yang lagi mendominasi kali ini. Sementara kali ini kita bakal melihat dengan perbedaan 4.000 net worth. Geek Fam mereka mencoba untuk mulai masuk ke area base dari tim Aura Fire. Sementara kali ini Baleski berhasil untuk menumbangkan inhibitor mid turretnya. Dan Aura Fire masih dalam mode defense tentunya. Bukan itu. Mereka mau coba untuk tetap mendorong. Membuat Flavi terperangkap di dalam zona yang tidak baik. Mereka ingin tetap melakukan satu buah clear minion. Mereka pengen laning phase mereka terjaga dan bahkan menutup Aura Fire untuk bisa mendorong atau melakukan split push. Oke, tapi Hai sudah mulai terlihat di area bawah. Dan lootnya juga sudah mulai dipok oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Informasi sudah didapatkan. Hai kali ini bakal coba untuk menahan loot di area depannya. Tapi loot yang sudah evolve yang kedua akan diamankan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Hai. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Salah Hai kali ini Sadera. Udah menggunakan satu buah go-away-nya. Dua yang dikeluarkan loot. Tapi nampaknya kali ini tidak ada follow-up damage. Alsura ditutup pergerakannya. Para pemain dari tim Geek Fam mereka kehilangan satu buah loot. Permainan yang sangat baik. Pick over atas seorang loot Godiva. Keputusan yang mahal tapi tepat. Terlalu dini untuk berada di garis depan, memilih tidak mundur, itu nampaknya keputusan yang berat untuk seorang Luke dan dia harus menunggu 40 detik. Yang harusnya mereka yang memegang momentum dan bahkan ini Jana Kitty bisa dibalikan keadaannya karena ya kita tahu terlalu besar, terlalu kuat permainan dari tim Aura Fire too strong. Udah gak ada yang nahan depan ya masalahnya sekarang, tapi kali ini Lordnya bakal coba dipotong oleh pemain-pemain dari Gillespie didapatkan dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap di down dan para pemain dari tim Geek Fam mereka berhasil membuat Flavi di arah belakang terperangkap seorang diri. Tidak ada follow up damage dan distraction yang dilakukan oleh seorang Flavi membuat Lord ini menjadi sia-sia. Tapi Hai Lane of Dawn bergetar memucat. Iya, tapi kali ini Hai masih cukup lama untuk spawn di Lane of Dawn. 30 detik untuk seorang Hai. Sementara Geek Fam mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke area base-nya. Dua lini masuk dari area mid dan juga area bawah. Tapi Aura Fire mereka masih menunggu Luke-nya bakal datang dari area mid. Oke, tapi kali ini udah mulai masuk ke arah base Luke. Jarak ini sangat mau Kabuki alamat terpick up. Dan bahkan Facehacker to dive. Facehacker masih berhasil selamatkan base-nya. Geek Fam makin mengubur mimpi Aura Fire di upper bracket. Mimpi Aura Fire menuju upper bracket makin dikubur lagi. Oh my god. Geek Fam membalikkan keadaan. Geek Fam from bottom klasemen membuat Aura berhenti bergerak untuk menuju ke arah upper bracket. Menjadi penjegal tim-tim yang lagi berjuang untuk masuk ke upper bracket. Geek Fam menunjukkan kualitas performa mereka di game yang ketiga. Menahan dan menghancurkan mimpi dari Aura Fire. Dan bahkan menghancurkan semua prediksi dari para caster kecuali OG. Wow. Lihat. Geek Fam. Mau tidak mau, suka tidak suka Aura Fire harus mengakui keunggulan dari Geek Fam di game ketiga. Geek Fam